Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ali Subagio selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi di sini kelompok kami akan mempersembahkan sebuah video pitch mengenai strategi diferensiasi produk pada bisnis kuliner sehat, Naturica Healthy Food and Drink. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama sendiri yaitu Indah Sabila Adistri dengan NIM akhir 1139, kemudian ada rekan saya Luciana Wahyuningsi dengan NIM akhir 1032, kemudian ada Sinta Naidatus Sadia dengan NIM akhir 1103 dan Dwi Rahma Kamelia dengan NIM akhir 1111. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Naidatus Sadia dengan NIM akhir 1103. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Naturica Healthy Food and Drink. Jadi, Naturica Healthy Food and Drink ini merupakan suatu perusahaan industri yang bergerak di bidang kuliner. Bisnis ini dimulai sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Nurika Novi Yusita. Varian produk ini yaitu ada makanan dan minuman. Untuk minuman sendiri, itu ada red almond milk, cold pressed juice, green juice, and red juice. Kemudian untuk produk makanan itu ada salad buah dan sayur. Diferensiasi produk yang diterapkan Naturica Healthy Food and Drink. Yang pertama itu menggunakan cold pressed juice. Kemudian yang kedua menggunakan bahan alami tanpa tambahan gula dan pengawet. Kemudian yang ketiga, usaha ini dibuat berdasarkan pesanan konsumen dan kemudian dapat menjadi pelanggan setia dengan membeli produknya setelah dibuka sistem pre-order dan slot. Selalu habis dalam setiap pembuatan dengan skala yang cukup besar setiap harinya. Dalam menjalankan strategi diferensiasi produknya, perusahaan dengan produk bernama Naturica Healthy Food and Drink ini didukung oleh dua sistem informasi yang bertujuan untuk membangun hubungan serta meningkatkan layanan lebih baik, entah itu dari segi operasional, produksi, pemasaran, keuangan, dan yang lainnya. Dan dua sistem informasi tersebut adalah yang pertama aplikasi perusahaan dan yang kedua yaitu intranet dan extranet. Setelah menggunakan dua sistem informasi tersebut, terdapat beberapa keunggulan kompetitif yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan strategi bisnisnya. Yang pertama yaitu penghematan biaya, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat, dan yang ketiga peningkatan efisiensi operasional. Nama saya Dwi Rahma Kamelia dengan NIM akhir 1111. Jadi di sini dalam menjalankan kedua sistem informasi terdapat beberapa resiko atau tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Seperti yang pertama, biaya penanganan yang cukup mahal. Biaya tersebut mencakup biaya perangkat lunak, infrastruktur, dan biaya pelatihan karyawan. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengubah pola pikir karyawan karena biasanya karyawan cenderung lebih menyukai sistem yang lama. Kemudian yang terakhir, kehilangan data, di mana semakin canggih sistem informasi perusahaan, maka resiko kehilangan data semakin besar. Kemudian isu etika atau privasi yang mungkin terjadi dari kedua sistem informasi tersebut adalah cybercrime dan pencurian data, di mana semakin berkembangnya sistem informasi maka risiko terjadi keduanya semakin besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari isu-isu mengenai sistem informasi manajemen pada perusahaan. Yang pertama, dapat memperburuk citra perusahaan, kemudian dapat hilangnya keunggulan kompetitif, serta menimbulkan kerugian material bagi perusahaan. Kemudian, setelah adanya dampak, solusi atau mitigasi apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya kejahatan cyber? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan pelatihan karyawan. Kemudian yang kedua, memperbarui perangkat secara berkala atau memperbarui aplikasi secara berkala. Kemudian yang ketiga, implementasi keamanan yang kuat. Baik, mungkin itu saja video pitch dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.